Terima kasih Pastor Yongki. Shalom semuanya, keluarga besar BMC. Dahsyat luar biasa. Saya suka ya dengan moto kita, hidup berdampak menjadi berkat. Wah, luar biasa, dahsyat. Harus hafal sampai menjadi rema. Nah, bulan ini firman Tuhan, tema gereja kita adalah mau dimuridkan dan memuridkan. Mau dimuridkan dan memuridkan. Be discipled and make disciples. Kalau bulan lalu semangat memenangkan jiwa. Nah, kita baca di dalam Matius 28 ayat 19. Firman Tuhan berkata, kita semuanya sudah hafal karena ini adalah sebuah perintah Tuhan, amanat agung yang firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah perintah amanat agung yang harus kita lakukan. Jadi di dalam kehidupan kita, saudara, kita itu harus tahu ya kenapa pemuridan itu harus dilakukan. Pemuridan itu sebenarnya sudah dari perjanjian lama itu sudah menjadi sebuah gaya hidup. Kenapa? Pada waktu Tuhan itu menciptakan Adam, itu Tuhan itu memberikan firman itu kepada Adam, supaya Adam itu nanti ngajar kepada istrinya. Karena dia itu harus mulai belajar untuk menyampaikan firman, memuridkan. Kenapa sih harus ada pemuridan? Karena Tuhan itu mau firman, kehidupan benar, kehidupan kerajaan Allah itu diajarkan terus-menerus. Karena Eh, pada waktu kalau kita belajar ya, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kita tahu waktu itu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Waktu mereka jatuh di dalam dosa, kemudian mereka punya anak Kain dan Habel. Kemudian Kain membunuh Habel, orang benar. Nah, sebenarnya kalau sampai Habel mati, kemudian dunia ini sebenarnya sudah selesai. Karena kalau Habel mati, kemudian tinggal nunggu ada mati. Dunia ini nggak ada ceritanya lagi. Kenapa? Karena kita lihat pada waktu Kain itu eh, keturunannya itu jahat di mata Tuhan, Tuhan itu membuat air bah, menghanyutkan semua orang keturunan Kain. Semuanya mati. Pada waktu terjadi Sodom dan Gomora, itu semuanya mati, dibakar oleh api yang dari Tuhan. Itu kemudian yang selamat hanya keluarga Lot. Kalau keluarga Lot waktu itu nggak ada, semuanya adalah orang berdosa, semuanya habis. Sama dengan kalau keturunan Adam itu hanya Kain, Kain dan Habil, Habil kemudian orang benar itu dibunuh oleh Kain, maka cerita di dunia ini habis karena isinya cuma orang jahat. Makanya Tuhan mengizinkan Adam itu punya anak lagi yaitu Set. Set itu maka pengganti Habel karena Set itu orang yang menyembah Tuhan. Makanya dari Set itu turun temurun kebenaran itu turun temurun kehidupan itu tetap berlangsung sampai kepada Yesus, sampai kepada saudara semua. Makanya kehidupan itu akan habis setelah rapture. Setelah rapture, baru kejahatan ada. Itu pun dikasih waktu 3,5 tahun, dan di situ masih ada orang benar. Karena masih ada orang benar. Setelah itu Tuhan itu akan menghabiskan eh, antikris bersama ante-antenya. Baru kemudian ada masa 1.000 tahun damai. Karena masih ada orang benar. Nah, kita mulai melihat, tapi setelah itu ada masa penghakiman, semuanya habis, baru kemudian ada bumi baru, langit yang baru. Bumi itu akan habis sebenarnya kalau sudah nggak ada orang benar. Kita mulai lihat kalau di Alkitab, keturunan-keturunan orang benar itu habis. Saudara harus tahu keturunannya Esau atau Bani Edom itu habis. Orang-orang keturunan orang-orang Filistin itu habis. Makanya sekarang orang Palestina itu bukan orang Filistin. Makanya
dikatakan itu adalah tanah orang Israel itu benar karena orang Filistin itu sudah nggak ada, orang Kanaan sudah nggak ada. Kemudian keturunan dari eh, Imam Eli karena dia tidak mengajarkan kebenaran, keturunannya juga habis. Nah, semua itu habis. Makanya kalau di dunia ini nggak ada orang benar, maka bangsa itu habis. Itu sebabnya pada waktu apa namanya Niniwe itu kan tuh juga mau dihabisin Tuhan. Kalau tidak bertobat, karena kalau sudah nggak ada Tuhan di sana, ya sudah itu habis. Nah, makanya kalau kita mau, makanya Tuhan katakan begini, kalau kamu menghormati orang tuamu, maka kamu akan umur panjang. Maksudnya adalah keturunan-keturunanmu itu akan masih terus ada karena Tuhan itu memberkati kamu. Zaman dulu itu kalau nggak punya keturunan itu dianggap aib, itu dianggap kutuk. Makanya keturunan itu terus-menerus. Itu sebabnya bangsa Israel, saudara mau diapa-apain tetap ada sampai sekarang. Nah, kita mulai melihat, makanya sebuah ajaran pemuridan itu sudah mulai dari perjanjian lama, bahkan sejak Adam. Adam itu ketemu langsung dengan Tuhan. Sebelum Hawa ada, Tuhan itu mengajar Adam bagaimana kehidupan dan sebagainya. Makanya firman diberikan kepada Adam. Supaya nanti Adam mengajarkan kepada istrinya. Supaya nanti mereka mulai belajar mengajarkan kebenaran kepada anak-anaknya. Nah, kemudian kalau kita mulai melihat ya, kalau di dalam perjanjian lama, itu Adam, itu kenapa umurnya 930 tahun, ya kan? Mungkin bulan yang lalu saya sudah sampaikan 930 tahun. Adam ini punya keturunan itu 10 generasi dari Adam sampai kepada Nuh itu 10 generasi. Saudara harus tahu 930 tahun itu Adam itu hidup sampai Lameh, saudara. Sampai bapaknya Nuh. Jadi Lameh itu Adam itu hidup 56 tahun di zaman Lameh. Jadi Lameh itu selama 56 tahun itu masih didampingi Adam. Kenapa di zaman itu belum ada Alkitab, belum ada nabi, belum ada pendeta. Jadi Adam inilah satu-satunya orang yang bisa memberikan kebenaran, menyampaikan kebenaran, makanya dia mendampingi anak cucu cicitnya. Makanya kalau saudara belajar tentang pemuridan nanti, kalau tentang memuridkan keluarga, saudara nanti mikir saya sekarang anakku udah gede-gede. Saudara itu tanggung jawab saudara itu memuridkan, mengajar itu sampai kepada anak cicit selama saudara hidup. Mau cicit, mau siapa saja yang keturunanmu kalau selama kamu hidup kamu ajar. Nah, Adam ini mengajar itu untuk make sure bahwa keturunannya itu keturunan yang tidak terputus dari kerajaan Allah. Tidak terputus keturunan dari Allah. Makanya Adam dikatakan dari Yesus, kemudian di atasnya ada Yusuf sampai ke atas sampai Abraham, sampai sampai kepada Set, sampai Adam, terus kemudian sampai pada Allah. Kenapa? Itu garis keturunan sampai dari Allah sampai kepada kita. Itu sebabnya kenapa kita itu nggak boleh terputus. Dan harus ada memuridkan. Makanya sampai Adam itu harus umurnya panjang. Karena kalau satu gagal, yang lain itu masih ada. Karena itu harus ada. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan sampai katakan satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Paling tidak di rumah itu ada satu saja. Itu sebuah pengharapan bahwa seluruh keluarganya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita mulai melihat di dalam perjanjian lama, mulai dari perjanjian lama ya kan, itu kan ada pemuridan-pemuridan, ada pemuridan dari perjanjian lama, ada Abraham memuridkan Ishak. Sebenarnya Abraham gak cuma memuridkan Ishak. Di zaman Abraham, Yakub itu sudah Ishak, kemudian Yakub lahir, Abraham belum mati. Jadi Abraham itu memuridkan Ishak dan Yakub. Yakub itu memuridkan 12 muridnya.
12 murid, 12 suku. Yakub memuridkan 12 suku, kemudian ada Musa memuridkan Yosua, Elia kepada Elisa, Mordekai kepada Esther, Daud kepada Salomo. Kemudian di Perjanjian Baru kita semuanya sudah tahu. Di Perjanjian Baru Yesus memuridkan 12 murid, Zakaria memuridkan anaknya yaitu Yohanes Pembaptis. Lois ini di sini tulisannya agak salah ya. Lois itu memuridkan Eunike, Yunike memuridkan Timotius, Paulus memuridkan Timotius. Nah, ada beberapa tulisan salah, sorry. Petrus memuridkan Markus. Rasul-rasul memuridkan bangsa-bangsa. Nah, kita semuanya sudah tahu hal ini. Tetapi kalau saudara perhatikan, mula-mula pemuridan di Alkitab itu memuridkan keluarga. Dari Nuh, dari sampai Abraham, dari semua. Bahkan Yakub memuridkan 12 murid, 12 suku itu anak-anaknya kan. Musa kan memuridkan Yosua. Iya, Yosua itu juga orang Israel. Sama-sama adalah bangsanya. Bangsanya di sini semua adalah keturunannya Yakub yang artinya masih keluarga semuanya saudara. Awal mula Tuhan itu yang terpenting itu memuridkan keluarga. Baru kemudian Yesus lahir. Yesus mati buat bangsa-bangsa, sejak itulah memuridkan bangsa-bangsa. Tetapi kita mulai melihat arti dari sebuah panggilan Tuhan yang pertama, itu mau Tuhan itu menjadikan keluargamu itu adalah tempat pelayananmu, menjadi gereja kecil, menjadi gereja mula-mula sebelum kamu keluar dari rumah, tempat kamu memuridkan, itu di keluarga. Memang kita target luasnya, target besarnya, puncaknya nanti itu memuridkan orang lain. Tetapi yang Tuhan ajar mulai dari Adam, mulai dari eh, Adam, sampai kepada Abraham, Isa, Yakub, dan sebagainya. Itu semuanya mereka memuridkan keluarganya. Kenapa? Karena dunia ini adalah bangsa yang jahat. Ada di bawah kuasa si jahat. Maka Tuhan itu mau ada keluarga yang memuridkan keluarganya menjadi orang yang takut akan Tuhan, sehingga lewat keluarga ini akan menjadi sebuah komunitas, menjadi sebuah bangsa yang membawa nilai-nilai kerajaan Allah dari bangsamu ini, dari keluargamu ini. Makanya kenapa bangsa Israel dulu nggak boleh nikah dengan bangsa lain. Karena untuk meneruskan bukan soal agama, tapi meneruskan kebenaran kebudayaan kerajaan Allah harus kamu bawa. Siapa yang tahu tentang budaya kerajaan Allah? Siapa yang pernah bersama dengan Allah? Adam. Adam itu di Eden itu adalah surga di bumi. Sehingga dia itu membawa semuanya nilai-nilai itu kepada keturunannya. Nah, kita di dalam kehidupan kita juga demikian. Kita harus mulai melihat cara Tuhan bekerja. Mulai dari keluarga. Keluargamu berhasil untuk keluargamu nanti anak-anakmu membawa terang, membawa surga dimanapun mereka berada. Dan mereka nanti bisa membangun keluarga kerajaan kembali. Anakmu yang perempuan, anakmu yang laki-laki, cucumu, semuanya mereka punya visi membangun kerajaan Allah di muka bumi dengan apa? Membangun keluarga-keluarga yang membawa budaya kerajaan Allah, yaitu kebenaran. Makanya kita ini menjadi duta-duta Kristus. Ya, kita nggak sendirian. Makanya bulan lalu saya menyampaikan gimana ya cara memenangkan jiwa. Seringkali kita nggak bisa sendirian. Ada yang bisa sendirian kalau mereka diberikan karunia penginjil.
Tapi kalau saya secara pribadi jarang saya bisa menginjili orang pribadi-pribadi. Jadi rame-rame, rame-rame memenangkan jiwa itu dengan membawa mereka hangout, kita mulai kesaksian, sedikit-sedikit yang lain kesaksian, terserah mereka dengerin nggak. Tapi pasti mereka menghargai kalau kita 5 orang lawan satu, mau nggak mau mereka tuh pasti dengerin. Nah, dan sebagainya, sehingga satu persatu mulai dimenangkan. Nggak semua dimenangkan, tetapi beberapa itu dimenangkan dengan rame-rame. Nah, demikian juga dengan keluarga. Nah, kita lihat dulu ya contohnya, misalnya di dalam kehidupan Abraham, kita lihat firman Tuhan di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-19, Alkitab berkata begini, sebab aku telah memilih dia, yaitu Abraham, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditentukan Tuhan, ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya, apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi Abraham itu, Tuhan itu menjanjikan, Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham akan diberkati dan oleh keturunannya bangsa-bangsa beroleh berkat. Tapi sebelum menjadi berkat, Abraham itu harus memastikan keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menyembah Tuhan. Sehingga sekalipun misalnya dia ada 2 anak, ada Ishak, ada Ismail. Ismail tidak menyembah Tuhan. Tapi ada selama di dalam keluarganya, ada keturunan yang menyembah Tuhan, mempertahankan imannya. Keturunan ini menjadi keturunan umat perjanjian, menjadi umat yang dikasih Tuhan. Makanya dikatakan tidak keturunan-keturunannya itu menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Makanya kita ini disebut keturunan atau disebut sebagai anak-anak Abraham. Kenapa? Dari Abraham dia memberikan mengajarkan takut akan Tuhan sampai kepada kita. Kita dinilai itu sebagai anaknya Abraham. Tuhan itu bisa melihat. Nah, kita mulai melihat demikian juga dengan Saul. Sehingga kita tahu ya saudara, Tuhan itu memang mau keluarga-keluarga. Di dalam kehidupan Saul, di dalam kehidupan Daud, di dalam 1 Raja-Raja 2, ayat 1-3, itu dikatakan begini. 1 Raja-Raja 2, dikatakan begini, ketika saat kematian Daud mendekat, Daud berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapannya, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang ditulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Jadi Daud ini memuridkan Salomo supaya Salomo itu menjadi orang yang takut akan Tuhan. Makanya sekalipun Salomo pernah jatuh, tapi Salomo bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dia mengingat apa yang dikatakan oleh bapaknya, bahwa selama dia masih meninggikan Tuhan, maka Tuhan itu akan tetap menyertai dia, akan tetap ada bersama dengan dia. Nah, makanya di dalam kehidupan kita ada banyak orang-orang percaya yang gagal di dalam rumah. Mereka bisa pelayanannya besar, mereka bisa melakukan mujizat di luar, tapi keluarganya hancur. Makanya mungkin saya pernah cerita di sini atau enggak ya, saya lupa. Saya dulu punya tetangga, dia seorang majelis. Duh, kalau khotbah itu bagus. Saya paling suka waktu sekolah minggu dia ngajar saya waktu itu masih kecil. Sekolah minggu dia juga ngajar di gereja. Seorang majelis, aduh dia tuh cinta Tuhan, cinta Tuhan. Tapi keluarganya, waktu dia meninggal, istrinya mati menolak Yesus. Dia murtad dan dia meninggal. 2 anaknya, cewek. Dia meninggalkan Tuhan. Dan mereka semuanya memakai kerudung dan tinggal kelihatan matanya saja. Ya, sudah tahu maksudnya ya. Mereka semua meninggalkan Tuhan. Ini adalah sebuah kegagalan. Sehingga keluarganya ya sudah putus. Cuma sampai ke dia. Keturunannya sudah tidak ada lagi. Karena tidak di dalam Tuhan. Nah, saudara,
Kalau kita mulai memuridkan, di dalam memuridkan, kita mulai melihat pemuridan. Tadi ya, Ishak kepada Yakub dan sebagainya. Kemudian Mordekai memuridkan Esther. Mordekai itu pamannya Esther. Kemudian Zakaria memuridkan anaknya. Lois memuridkan Eunike. Keluarga-keluarga. Nah, di dalam pemuridan, kita mulai melihat ngapain apa saja yang kita muridkan kepada anak-anak kita. Saudara, Alkitab itu mengajar kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu dulu yang kita ajarkan di dalam keluarga. Mengasihi yang artinya gini, diajarkan ke keluarga, ke anak-anak kita, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Artinya, kalau nggak mau disakiti, jangan nyakiti. Nggak mau disenggol, jangan nyenggol. Nggak suka untuk membawa menderita, jangan membawa penderitaan. Kalau kamu, makanya Alkitab berkata, kalau kamu ingin diperlakukan seperti apa, perlakukanlah seperti itu. Itu yang kita ajarkan, sehingga mereka belajar mengasihi orang lain sama seperti dia ingin diperlakukan. Karena memang Tuhan itu ngajar begitu. Sehingga anak-anak kita mulai belajar untuk tahu menghormati privasi. Menghormati privasi saudaranya, privasi orang tuanya, privasi orang lain, menghargai hak orang lain, menghargai pilihan orang lain. Itu yang namanya mengasihi. Sehingga kita ini membangun keluarga yang sehat sama seperti bangsa Israel sampai hari ini. Bangsa Yahudi, mereka itu selalu tahu panggilan mereka itu, panggilannya itu adalah memimpin dunia. Panggilan mereka itu adalah memberikan solusi bagi dunia. Makanya mereka itu selalu yang mereka pikirkan, temukan masalah di dunia, buat solusinya, buat produknya. Karena mereka selalu percaya, mereka ini umat pilihan. Itu turun-temurun mereka percaya itu adalah mereka umat pilihan. Sehingga mentalnya beda. Mental pemimpin, mental kepala. Makanya kita nggak pernah mendengar bangsa Yahudi itu meminta-minta kepada bangsa yang lain. Mereka itu berharap kepada bangsa lain. Enggak, mereka berdiri sendiri pengharapannya hanya kepada Tuhan. Kenapa? Itu turun-temurun. Diajarkan turun-temurun. Nah, apa sih yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam memuridkan? Tuhan itu ngajar yang pertama, bukan mengajar di mulut dulu, tapi teladan. Kita baca di dalam Yohanes 13 ayat 15, teladan. Yohanes 13 ayat 15 firman Tuhan berkata gini, sebab aku telah memberikan suatu teladan. Ini Yesus. Yesus berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat yang sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus bukan Tuhan yang menurunkan Alkitab, tapi Yesus turun ke dunia untuk memberikan teladan. Makanya Yesus harus hidup bersama-sama muridnya. Kenapa mereka murid-muridnya itu selalu bisa kuat sampai dikatakan orang mengenal murid-murid Yesus langsung tahu ini pasti murid Yesus. Karena mirip. Mirip dengan apa yang dilakukan Yesus, karakternya mirip karena Yesus tinggal bersama dengan dia. Yesus gak ngajarin, kalau saudara lihat caranya Yesus ngajar. Yesus kasih contoh dulu, Yesus memperlihatkan dulu caranya, cara hidupnya, cara berdoa, cara berespon, baru diajar. Makanya teladan itu penting dalam keluarga. Biarkan mereka melihat bagaimana kita mengasihi mereka, bagaimana kita menerima mereka, bagaimana mengampuni. Baru diajar, kenapa sih kita mengampuni? Kenapa sih kita harus mengasihi Cece dan Koko? Kenapa sih kita harus menghormati orang tua? Bukan diajar terus, tapi mereka tidak tahu kenapa harus diajar, harus A, harus B. Maka mereka itu akan banyak, makanya banyak orang di Amerika kan selalu ngomong kan, kalau orang-orang itu, anak-anak di Amerika itu selalu tanya kalau dikasih tahu, why, kenapa? Karena mereka memang tidak tahu.
Tapi Yesus caranya dikasih contoh dulu. Sama seperti Adam. Lihat Tuhan dulu. Di Eden dia lihat Tuhan. Baru Tuhan kasih firman kepada Adam untuk diajarkan kepada istrinya. Lihat. Makanya Adam lahir dulu. Istrinya bisa melihat Adam dulu. Jadi kita nggak bisa cuma ngomong. Makanya cara pemuridan itu nggak ngajar, tapi bagi hidup. Itu sebabnya pemuridan yang efektif dimulai dari keluarga, karena kita hidup di dalam keluarga. 1 Petrus 2 ayat 21, Yesus ngomong lagi. Semuanya bicara teladan. 1 Petrus 2 ayat 21 berkata, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Makanya, survei membuktikan orang itu lebih nyantol dari apa yang dia lihat daripada yang dia dengar. Apa yang kamu lakukan, makanya Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik karena kamu selalu lihat, kamu selalu melihat kehidupan mereka, nularnya lebih cepat daripada cuma diajarin. Makanya kan orang-orang yang mau masak nih, dikasih resep sama diajarin masak langsung, lebih nyantol yang langsung masak. Baru saudara baca resepnya, karena sudah ngerti, baru baca resep. Kalau cuma resepnya tanpa dikasih praktek contoh, gak nyantol. Kalau toh baca nanti lupa. Itu memang sistemnya kerajaan Allah, dan kerajaan Allah tidak pernah salah. Lalu di dalam Filipi 3 ayat 17 dikatakan begini. Filipi 3 ayat 17. Ini Paulus berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi ikuti teladanku dan perhatikan, berarti mereka melihat, mempelajari orang-orang yang mengikuti yang sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Makanya kenapa kita perlu mentor di gereja, atau saudara melihat YouTube, saudara dikhotbah. Tetapi kalau seorang mentor, makanya kenapa kita perlu berjemaat, karena saudara butuh seorang gembala, saudara bisa melihat, gak cuma mendengar. Makanya murid itu orang bilang gini, kita akan tahu jemaat itu, kalau kita melihat jemaat seperti apa, kita langsung tahu pemimpinnya modelnya seperti apa. Kalau jemaatnya itu purity, rendah hati, kita tahu gembalanya seperti apa. Kalau kita lihat jemaatnya itu angkuh-angkuh gitu ya, pasti gembalanya angkuh. Itu karena apa? Nggak diajarin. Mari jemaat kita angkuh semua. Enggak. Tapi begitu gembalanya angkuh, mereka angkuh. Makanya saya pernah katakan kan, begitu saya masuk di Bayetani, itu orang-orangnya itu sopan-sopan, semuanya itu rendah hati, ramah gitu kan. Kita ngerasa diterima gitu. Dan kita tahu gembala kita juga seperti itu. Makanya saya dulu surprise banget waktu datang ke rumah Pastor Yongki, langsung disediakan makanan yang ternyata makanan itu kesukaan saya semua. Kok bisa tahu sampai segitunya? Dan ternyata jemaat juga begitu. Semuanya begitu. Kenapa? Apa yang dilihat. Itu sebabnya Tuhan itu ngajarin teladan jauh lebih penting. Bukan berarti ngajar nggak penting. Loh itu iya. Tapi teladan dan firman itu menguatkan apa yang kamu lihat. Kenapa sih waktu Yesus tuh menghentikan badai? Baru diajarin. Apa sih yang salah? Sehingga waktu kamu ngusir setan nggak terjadi. Tapi kan praktek dulu dan melihat dulu Tuhan. Nah, kemudian di dalam Timotius 4 ayat 12b berkata begini. Jadilah 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Dikatakan jadi teladan loh, teladan lagi. Makanya kenapa pemuritan yang paling efektif itu di rumah, karena kamu tinggal di rumah.
Makanya banyak orang lebih suka memuridkan orang lain karena orang lain tidak tahu kelakuanmu. Karena orang di luar. Nah, di sini katakan kamu harus menjadi teladan di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Dikatakan kamu harus menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Ini kita memuridkan kepada orang-orang di luar, tetapi juga di keluarga. Orang itu harus melihat hidupmu itu gimana. Kesucian tuh gimana sih? Hidupmu itu orang tuh tahu bahwa kamu itu adalah orang yang menjaga hidup. Bukan berarti nggak bisa jatuh. Tapi saudara itu orang yang menjaga hidup. Setelah, kalau toh jauh tuh, saudara harus tetap kembali. Bisa kembali kepada Tuhan. Dan menjaga untuk nggak jatuh lagi di lubang yang sama. Kemudian di dalam Titus 2 ayat 7, ini menjadi teladan lagi. Dikatakan, Titus 2 ayat 7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajarmu. Di sini kita disuruh Tuhan, diperintahkan menjadi teladan dalam berbuat baik, dalam kejujuran, dalam pengajaran yang benar. Kamu harus berbuat baik dan kejujuran. Makanya saya pernah sampaikan, berbuat baik itu jangan disembunyikan. Kalau bicara ketulusan, saudara berbuat baik tanpa harus ada yang melihat, karena saudara tulus. Belajar berbuat baik karena motivasimu benar, bukan supaya dipuji. Tapi perbuatan baik pun juga harus dilihat untuk menjadi contoh. Maka di dalam keluarga dimulai dari orang tua menjadi teladan, memberikan contoh supaya anak kita bisa mengikuti. Bagaimana sih menjadi orang-orang yang benar? Teladan orang tua kepada anak itu penting. Itulah memuridkan keluarga kita, anak-anak kita, yaitu menjadi teladan. Nah, apa saja sih yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita, di dalam kita bangun, di dalam keluarga? Nah, juga targetnya menjadi memuridkan orang lain di luar. Tetapi di dalam keluarga, ini yang untuk orang tua, bagi saudara, oh saya ini anak, bukan orang tua. Itu adalah masa depanmu nanti kamu memuridkan anak-anakmu dan waktu saudara memuridkan orang lain. Yang terpenting di dalam kitab memberikan teladan, yang pertama, kita ajar di dalam keluarga kita itu adalah menomorsatukan Tuhan, tidak meninggalkan ibadah. Makanya kalau saudara memuridkan orang di FA atau dimanapun saudara memuridkan teman-temanmu, saudara yang pertama kita ajar bagaimana mengutamakan Tuhan dan tidak meninggalkan ibadah. Dan kita mengajar mereka setiap karunia-karunia kita pakai untuk melayani Tuhan. Menomorsatukan Tuhan salah satunya adalah kita harus mengajarkan budaya memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kita harus bisa memberikan persembahan kepada gereja. Itu harus. Itulah yang diajarkan mula-mula Tuhan kepada jemaatnya. Makanya mulai dari Abraham langsung disampaikan. Mereka memberikan 1/10. Kemudian jemaatnya, semuanya. Kemudian Yakub. Semuanya karena apa? Memuliakan Tuhan dengan harta. Sampai sekarang orang Yahudi demikian. Itu adalah bagaimana belajar mengutamakan Tuhan. Kemudian doa baca Alkitab itu menjadi sebuah kebudayaan. Makanya kalau orang bule itu luar biasa. Kebudayaan yang mereka bangun, doa baca Alkitab setiap hari. Kalau anak-anaknya masih belum bisa baca, orang tuanya baca Alkitab bagi mereka. Sebuah cerita-cerita di Alkitab. Sehingga sejak kecil mereka sudah familiar dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita mau membangun keturunan yang membawa budaya kerajaan Allah. Makanya orang Yahudi harus membawa budaya, adat istiadat, bangsa Yahudi, bangsa Israel dari zaman ke zaman sampai hari ini. Tidak boleh hilang. Nah, mereka itu di dalam keluarga harus hafal 10 hukum Taurat. Jangan sampai nggak tahu. 10 hukum Taurat harus tahu. Tahu ya 10 hukum Taurat. Kemudian mereka harus tahu hukum buah-buah roh. Hafal. Dan hukum kasih.
kasih tidak cemburu dan sebagainya. Mereka itu harus tahu, keluarga kita harus tahu. Kalau sampai nggak tahu, berarti saudara gagal jadi orang tua. Karena itu harus diujarkan turun-temurun. Lalu apa aja yang diajarkan kepada keluarga kita selanjutnya? Belajar bertanggung jawab. Berani minta maaf. Dimulai dari orang tua. Orang tua itu bertanggung jawab. Berani minta maaf kalau salah. Berani kemudian mengampuni. Memberi apresiasi, memberikan penghargaan kepada keluarga, kepada Cece, kepada Koko, kepada orang lain di gereja kalau mereka itu memang telah melakukan sesuatu yang baik, berprestasi atau sudah melakukan yang baik, kita harus belajar memberikan apresiasi. Di gereja juga demikian supaya atmosfer itu ada. Berikutnya, yang ke-8. Ada ya di berikutnya ya. Mereka kemudian memberikan apresiasi, kemudian bagaimana mengasihi, penerimaan, memahami perbedaan banyak ya. Tidak pilih kasih, cara meresponi masalah, rumah adalah tempat penyembuhan, orang tua dan saudara adalah tempat curhat yang aman. Kita ajarkan etika, makanya firman Tuhan itu dikatakan kasih itu tahu tentang etika, tahu sopan santun. Kasih itu sopan, kemudian menghormati orang tua, kemudian diajar menghargai privasi, kemudian mengerti tentang disiplin. Semuanya itu harus diajarkan. Inilah memuridkan. Nilai-nilai kerajaan Allah itu harus dibangun. Makanya kenapa bangsa Israel keluar dari Mesir pertama kali mereka itu diajarkan nilai-nilai kehidupan, diajarkan gaya hidup anak-anak raja, diajarkan mengutamakan Tuhan yang pertama, lalu gaya hidup sampai diajari cara makan, cara memperlakukan orang, cara menguduskan tempat tidur mereka. Mereka tidak boleh mencemari tempat tidur, mereka diajar bagaimana hubungan suami istri, mereka diajar bagaimana menghormati orang tuanya. Semuanya itu diajar. Itulah memuridkan. Dan itu juga yang kita lakukan di gereja, di FA, dan pada waktu saudara di kantor, dimanapun berada, saudara membawa nilai-nilai itu. Itu yang namanya mengajar. Saudara tidak hanya dilihat, tapi saudara ngajar. Orang lihat, oh kenapa sih dia sopan? Ya saudara ngajarin. Tuhan itu mengajar kami untuk sopan. Mengajarkan kami untuk menghargai orang. Alkitab mengajar kami untuk mengampuni. Alkitab mengajarkan kami untuk mengutamakan yang lain. Itulah kasih. Mengasihi musuh dan sebagainya. Itu. Sehingga orang melihat. Lalu mereka tahu kenapa saudara menjadi seperti itu. Karena firman Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita. Tadi ya kita mulai belajar. Cara Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Untuk memuridkan adalah dimulai dari teladan. Orang harus bisa meneladani. Makanya Yesus memuridkan. Hidup bersama mereka. Untuk apa? Memberi teladan atau memberikan contoh. Baru mengajar, lalu mengutus. Gimana kalau di keluarga mengutus? Setelah mereka melihat cara kita, kemudian kita sudah memberikan teladan, kita ajarin, mereka kita suruh melakukan. Itu mengutus. Kita sudah masak, kita boleh bertanggung jawab. Makanya sekaya pun saudara, ajar anak tetap bisa membereskan tempat tidur mereka sendiri. Karena itu budaya kerajaan Allah. Bukan cuma, oh nanti pembantu. Saudara harus punya mental kerajaan. Walaupun punya pembantu 12. Kamu harus tahu mengerjakan pekerjaanmu sendiri. Karena itu budaya kerajaan. Yesus itu anak raja. Yesus itu adalah anak Allah. Dia adalah raja di atas segala raja. Saya rayalat ya, bukan anak raja. Tapi dia adalah raja di atas segala raja. Tapi tetap turun di dunia. Dia membereskan semua yang harus dia bereskan. Karena itu budaya kerajaan Allah. Itu yang kita latih. Karena kita sedang melatih mental pemimpin, tapi punya hati hamba. Makanya Yusuf mau Daud. Daud sebelum jadi raja, dilatih dari bawah. Yusuf sebelum jadi raja, Yusuf dilatih dari bawah. Mengerjakan semuanya.
Itu budaya kerajaan Allah. Sehingga kita itu orang bisa lihat mentalnya itu beda. Makanya kenapa Yahudi harus dibuang ke sana, jadi budak, dianiaya, disisihkan supaya mereka belajar punya mental yang kuat dan belajar membereskan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab mereka. Itu adalah mental kerajaan. Kita bangun di dalam rumah kita. Makanya setelah itu mengutus. Makanya orang tua itu tidak bertanggung jawab atas anaknya selama-lamanya. Loh, enggak. Orang tua itu kewajibannya adalah memperkenalkan mereka kepada Tuhan. Sehingga mereka punya iman di atas kaki mereka sendiri. Mereka kemudian diajar cara hidup. Ke orang tua berkewajiban memberikan mereka pendidikan, memberikan makanan, memberikan mereka pertumbuhan. Orang tua itu memberikan kasih. Setelah itu, mereka dipersiapkan untuk lepas dari orang tua. Dan orang tua harus siap untuk lepas, untuk melepaskan orang anak-anaknya. Itu yang namanya diutus. Untuk mereka membangun kehidupan mereka sendiri dengan mandiri. Dan membangun keluarganya dengan mandiri. Kenapa? Karena tugas orang tua itu enggak. Seumur hidupnya sampai mati mikirin anak loh, enggak. Saudara tidak bertanggung jawab demikian. Maka Yesus waktu memuridkan murid-muridnya, 3,5 tahun setelah itu dilepas. Dia cuma mengawasi dan hanya meluruskan kalau ada yang salah. Itulah cara didik Tuhan kepada kita. Jadi keluarga-keluarga kita dibangun supaya menjadi contoh untuk orang lain di luar. Bahwa ada sebuah budaya kerajaan Allah, bukan budaya-budaya dari dunia. Amin. Sebelum saya serahkan kepada Pastor Yongki, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau keturunan kami menjadi keturunan-keturunan yang menyembah kepada Tuhan. Anak cucu kami sampai kepada keturunan kami, murid-murid kami, gereja kami, teman-teman kami yang kami muridkan di FA, teman-teman kami yang kami muridkan dimanapun kami berada, keturunan kami. Semua menjadi keturunan yang terus-menerus membawa kerajaan Allah, membawa darah Kristus, membawa kebenaran, membawa budaya kerajaan Allah dimanapun kami berada, sehingga hidup kami membawa surga turun ke bumi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.